kamu ingin jadi guru yang keren, Dicintai siswa, dan tetap profesional. kamu butuh 8 dasar keterampilan pembelajaran. yuk kita cari tahu. Let's go! Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Alfi, Hadir. nah dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Saya Bu. Iya, Alfi. Jadi kita bisa membedakan apa itu arsip konvensional dan arsip digital. Nah, bagus sekali jawabannya Alfi. Nah, untuk minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan harian. Lalu untuk kelas hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu tutup kelas hari ini. Oke anak-anak, kalian pernah nggak disuruh ibu kalian mencari dokumen di rumah, tapi sulit untuk menemukannya? Pernah, Bu. Nah, itu karena kalian tidak menerapkan pengelolaan arsip yang baik. Anak-anak, arsip itu apa sih? Menurut kalian, apa hanya berupa kertas? Tidak, Bu, namun ada juga yang digital. Kalian tahu nggak arsip itu apa? Nggak tahu ya? Jadi, arsip itu Oke, bagus sekali Nabila, kamu sudah dapat menjelaskan tentang arsip konvensional dan digital. Ini ada hadiah buat kamu. Terima kasih, Bu. Oke, benar jawaban kamu. Jadi arsip konvensional itu disimpan pada lemari fisik, sedangkan arsip digital itu disimpan pada komputer atau cloud. Ingat ya, arsip digital harus mempunyai perangkat dan juga aplikasi untuk diakses. Ingat ya, arsip digital harus memiliki perangkat dan juga aplikasi untuk diakses. Baik anak-anak, di sini apakah ada yang sudah tahu mengenai apa saja sih alat peralatan yang digunakan dalam kearsipan? Belum, Bu, belum tahu. Oke, jadi yang pertama di sini itu ada filing cabinet. Nah, filing cabinet itu merupakan lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip yang masih aktif. Jadi filing cabinet itu merupakan perlengkapan penyimpanan arsip yang berbentuk lemari, terdiri dari 1 sampai 6 laci dan setiap laci menampung sekitar 5.000 lembar arsip dengan cara disusun berderet ke belakang. Nah, filing cabinet sendiri berguna untuk menyimpan arsip yang masih aktif. Nah, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Bu harap kalian bisa fokus dulu ya ke materi hari ini. Terus untuk yang masih bermain handphone bisa ditaruh terlebih dahulu dan disiapkan alat tulisnya. Iya, Bu. Itu yang di belakang bisa fokus dulu ya ke depan. Iya, Bu. Ayo yang di belakang HP-nya disimpan dulu ya. Langsung ke materi aja ya hari ini. Ayo itu yang belakang, kalau nggak bisa perhatiin ke depan keluar aja ya. Oke anak-anak, hari ini kita telah membahas tentang kearsipan. Nah, jadi setelah kita membahas tentang kearsipan tadi, di sini Bapak akan memberi kalian studi kasus. Nah, akan tetapi pada studi kasus ini kalian harus diskusi antar kelompok. Nah, setiap kelompok akan berisi 3 anggota. Untuk anggotanya akan Bapak bagi sesuai dengan urutan nomor absen. Nah, untuk 3 anggota ini nanti 1 orang menjadi kepala tata usaha, 2 orang menjadi arsiparis. Nah, kenapa begitu? Karena dalam studi kasusnya memiliki latar belakang kasus seperti ini. Di SMK Sejahtera banyak arsip penting seperti surat masuk, surat keluar, dan data kepegawaian belum tertata dengan baik. Banyak arsip menumpuk di meja, tidak ada label, dan sulit dicari saat dibutuhkan.
Kepala Tata Usaha meminta bantuan kalian sebagai siswa magang untuk membantu memperbaiki sistem kearsipan sekolah. Jadi kalian nanti setiap kelompok bertugas sebagai Kepala Tata Usaha dan juga 2 orang sebagai arsiparis untuk mengarsip beberapa arsip yang belum tertata dengan rapi. Nah, maka dari itu, waktu untuk yang digunakan untuk studi kasus ini, mendiskusikan studi kasus ini selama 5 menit. Apakah dipahami? Paham. Dari kelompok 1, apakah ada yang menanyakan tentang studi kasusnya? Sudah tidak ada, Pak. Oke, berarti semua sudah paham ya tentang tugasnya setiap anggota? Paham, Pak. Silakan untuk didiskusikan ya. Baik. Ya anak-anak, hari ini kita telah membahas tentang kearsipan. Jadi ini ada diskusi, kalian harus mendiskusikan ini. Silakan untuk dibaca kasusnya dan setiap kelompok kita bagi berdasarkan kelompoknya itu sesuai terserah kalian deh. Terus setiap kelompok anggotanya 3 orang. Terus 3 orang itu bertugas sebagai bebas mau jadi tata usaha atau mungkin yang jadi siswa magang. Untuk waktu diskusinya 5 menit. Silakan untuk dikerjakan. Pak, dari kelompok 1 ini tanya, jadi tugas arsiparis itu kira-kira apa saja sih? Oke, tadi kan sudah dijelasin di materinya ya. Jadi kalau misal kalian nyimak, pastinya kalian tahu apa itu tugas arsiparis. Jadi silakan untuk dibaca lagi. Slide-nya juga sudah saya kirim di WA kan, jadi kalian bisa baca. Nah, itu tadi 8 keterampilan dasar yang wajib banget dikuasai sama kita, calon guru. Ingat ya, materi itu penting, tapi cara penyampaiannya jauh lebih berpengaruh. Jadi, yuk terus belajar, terus berlatih, dan jadi guru bukan hanya pintar, tapi juga menginspirasi.